Manusia tidak pernah luput dari dosa. Walaupun setiap ibadah dan kebaikan kita menuai banyak pujian, namun jika Allah mengungkapkan aib kita, maka semua pujian yang datang dapat berubah menjadi celaan. Seperti peribahasa, karena nilai setitik, rusak susu sebelangga. Imam Ahmad bin Hambal saat dipuji oleh seseorang, dia berkata, "Demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada padaku berupa dosa dan kesalahan, niscaya engkau taburkan tanah di atas kepalaku." Ketidaksempurnaan manusialah yang harus menjadi pengingat untuk tidak riya dalam beribadah. Pula tidak membongkar keburukan seseorang di masa lalu, seperti hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, dan barang siapa yang menutupi atau aib seseorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup atau aibnya di dunia dan akhirat. Pentingnya menutup aib orang lain. Menutup aib orang lain dapat menyelamatkan kita dari petaka dan dosa. Membuka aib orang lain rentan menjerumuskan lisan pada dosa ghibah. Menggunjing orang lain ibarat memakan bangkai saudara sendiri, membicarakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Pergunjingan pernah terjadi pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi. Ketika selesai makan, Salman langsung tidur dengan mendengur. Orang lain mengetahui perilaku Salman dan menjadikannya bahan pergunjingan, hingga akhir aib tersebut tersebar luas. Akibat terjadi pergunjingan tersebut, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjungi sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tapi keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalil Al-Quran dan hadis di atas menunjukkan bahwa menutup aib orang lain akan jauh lebih baik daripada kita mengumpat dan mencari celah kesalahannya. Menutup aib orang lain hindarkan lisan dari dosa dan ghibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan bahwa tidak menutup aib orang lain, ghibah atau menggunjing adalah dosa besar, walaupun isi informasi yang dikatakan bernilai benar. Namun, jika itu menyakiti dan mempermalukan sesama saudara muslim, maka rasanya akan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Jika informasi tersebut salah, maka kita telah melakukan dosa fitnah, apalagi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nabi Muhammad bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Engkau menyebut saudaramu tentang apa yang dia benci." Beliau ditanya, "Bagaimana pendapatku jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah ghibah tentang saudaramu. Dan jika engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Ya'la bin Syabah pernah mengisahkan bahwa Rasulullah pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain atau ghibah." Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan ghibah." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berupaya menutup aib orang lain mendorong kita untuk belajar menjaga kekurangan orang lain,
merenungi aib sendiri tanpa harus memikirkan kelemahan yang dimiliki saudara muslim lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebar berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak. Menurut ulama, almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, ada kondisi tertentu di mana diperbolehkan untuk membuka aib seseorang. Kondisi-kondisi khusus yang apabila tidak dibuka maka akan membawa kemudorotan kondisi tersebut, yaitu kondisi pertama, pada saat di hadapan majelis hakim ketika sidang di pengadilan. Di pengadilan umum atau di pengadilan khusus, saksi boleh membuka aib terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang patut untuk diadili. Kondisi kedua adalah ketika seseorang atau ulama yang melakukan kesesatan dan perbuatannya berpotensi dapat menjerumuskan atau merugikan orang banyak, maka boleh membuka aibnya. Kondisi ketiga, yaitu saat seorang istri menuntut hak atas suaminya yang tidak ditunaikan. Istri berhak membuka aib suami untuk mendapatkan haknya. Sebagai salah satu contoh, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Namun ternyata suaminya melakukan tindakan kekerasan, maka istri boleh membuka aib suami yang melakukan KDRT. Kondisi keempat, boleh membuka aib untuk menolong orang yang nyawanya terancam. Jika seseorang memiliki niat untuk membunuh atau mencelakakan orang lain, maka kita boleh membuka aib kepada pihak yang terancam. Kondisi kelima, jika seorang pemimpin memiliki keburukan yang kepemimpinannya dengan syarat anggota sudah memberikan masukan secara empat mata, namun tetap melakukan dosa yang merugikan agama dan rakyatnya, maka boleh membuka aibnya. Kita wajib ingat ketika membuka aib seseorang perlu pertimbangan matang, sebab jika sembarangan membuka aib, konsekuensinya sangat besar. Jika aib tersebut berupa berita bohong, maka akan merugikan orang lain dan Allah akan melaknatnya sebagai perbuatan zina. Apalagi saat membuka aib seorang pemimpin, alangkah baiknya sampaikan aib kepada hakim persidangan, bukan menjadikan aib sebagai bahan gunjingan ke sesama. Lebih baik mendoakan pemimpin yang memiliki kekurangan daripada memperoloknya di belakangnya.